Apanya? Di situ tulisannya kayak gimana? Kan belum dibuka zoomnya kan? Nantilah, bentar-bentar lagi. 5 menit lagi. Ini baru dihidupin zoomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah pengajian atau tarbiyat online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan Zoom meeting ini, ya. Mudah-mudahan berkah, karunia, juga ridho Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, seperti kita maklumi bersama ya bahwa situasi dan kondisi ya pandemi saat ini ya masih melanda kita. Nah, oleh karena itu tarbiyat pun ya kita masih sampaikan secara online ya atau secara daring ya. Namun di balik itu semua ada hikmah yang sangat besar ya bagi kita semuanya. Mungkin kalau kita tarbiyat tidak secara online seperti ini, ya saya tidak bisa berjumpa dengan bapak-bapak semuanya. Ya. Tapi ini meskipun jauh ya saya merasa dekat ya. Bagaimana dengan Pak Edi yang ada di Banda Aceh, dengan Mas Sugi, ya, Pak Halid. Ya. Jadi ini kita sudah lintas provinsi ini sebetulnya. Ya. Nah, ini bahkan mungkin biasa ada juga yang dari kepulauan sana ya Pak Satar biasa ikut juga. Nah jadi ini salah satu berkah yang perlu kita syukuri ya. Nah Bapak Ibu-Ibu hadirin hadirat semuanya, ini sebetulnya acara pengajian yang kedua kali yang kita mulai setelah Idul Fitri ataupun bulan puasa kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah mulai, tapi ya masih belum terlalu tersosialisasikan mungkin kan ya karena masih pertama ya. Jadi kemarin kita cuman ada 4 orang aja yang hadir ya nggak apa-apa itu untuk acara perdana. Pada malam hari ini alhamdulillah ya sudah banyak kembali seperti biasa yang hadir ya. Kita atas ada partisipasi dari Banda Aceh, kemudian juga dari Hinei ya. Ya ini juga cukup meramaikan suasana kita ya. Ya ini mungkin salah satu solusi juga ya karena memang untuk Banda Aceh kan selain jauh juga kita situasi dan kondisi di sana kan sangat terbatasi. Tapi dengan fasilitas yang sekarang kita punya ataupun yang sudah ada di kita ini, ya ini bisa menembus ruang-ruang batas tempat, ya, kemudian ruang-ruang waktu juga. Ya, dan memang inilah yang diharapkan oleh Huzur juga, ya. Di masa pandemi ini ya ini yang bisa kita laksanakan, itu secara online. Ya, bahkan nanti di bulan depan kan bulan Agustus pun kalau nggak salah jalsah internasional, jalsah UK pun ya itu secara online juga. Nah ini karunia juga untuk kita sebetulnya di balik tadi ada pandemi ya bisa dikatakan itu ujian cobaan untuk kita ya. Tapi ada juga berkah-berkah yang sangat besar untuk kita. Ya, bahkan Huzur kan bisa langsung bertatapan dengan kemarin kita di Jemaat Indonesia di
di jamiah, di beberapa negara yang lain. Ya. Jadi inilah yang harus kita terus laksanakan, karena kalau kita tidak memilih jalan ini sekarang ini mau seperti apa coba? Kan gak ada solusi lain. Ya, kita mau offline susah sekarang ini kan begitu. Ya, kita mau mengadakan acara rame-rame pun juga susah kan begitu. Nah kalau ini kita kan sekarang sudah beres kita kerja, sudah bebas kita apa namanya ya, ya santai ya bisa dikatakan kita ini ya kalau mau ke belakang dulu juga boleh, tidak apa-apa kan, tidak terlalu kaku kan begitu. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ya harapan kita sih sebenarnya kan cepat normal kembali ya seperti biasa ya, agar kegiatan-kegiatan yang offline bisa kita kerjakan ya, kemudian ya selebihnya sebelum itu bisa terjadi ya kita secara online seperti ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, kalau dilihat dari jadwal-jadwal atau pengajian-pengajian yang sudah lalu ya, saya menjadwalkan bahwa di dalam setiap bulan itu ada 4 kali pengajian online ya, dan diisi mulai dari hadis ya, kemudian juga dari Al-Quran ya, minggu pertama saya isi Al-Quran, kemudian minggu kedua saya isi dengan pelajaran hadis ya, kemudian minggu ketiga dengan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam ya, dan minggu yang keempat ya saya isi dengan khutbah Jumat Huzur yang membahas khutbah Jumat Huzur. Nah, sekarang mungkin di minggu kedua ya, karena minggu kemarin kita sudah mulai ya. Jadi pada kesempatan ini untuk menyampaikan ataupun mengisi ya pengajian pada malam hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hadis ya. Saya review sedikit ya, bahwa di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa bagaimana tentang pentingnya posisi hadis tersebut ya. Jadi hadis ini merupakan salah satu pedoman juga untuk kita ya sebagai orang Islam, tidak kalah pentingnya, karena dari hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana sabda-sabda ataupun ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabatnya. Ya, nah dari sunnah ya, saya sampaikan lagi, sunnah itu adalah perilaku, akhlak ataupun tindak tanduk Rasulullah SAW yang dilihat oleh para sahabat dan diikuti oleh para sahabat. Ya, nah kalau hadis itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan kepada sahabat dan disampaikan juga kepada kita semuanya. Nah, di pertemuan yang lalu ya saya juga sudah sampaikan bahwa ada 3 unsur penting yang perlu diingat di dalam hadis itu ya. Yang pertama itu dari isi atau matannya ya. Kemudian yang kedua adalah dirayat ataupun periwayatnya ya, siapa yang meriwayatkannya. Itu mempengaruhi juga ke dalam isi sebuah hadis ya, karena biasa sampai beberapa periwayat rawi ya. Dan yang terakhir itu adalah sanadnya, urutannya ya, ini pun juga mempengaruhi ke dalam isi hadis ya. Kenapa seperti itu? Karena memang hadis itu dikumpulkan beberapa puluh tahun setelah Rasulullah SAW tidak ada gitu. Jadi ini sangat penting di dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, saya mungkin tidak terlalu panjang lebar membahas masalah ilmu hadisnya, tapi saya akan menyampaikan bagaimana sabda-sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut ya, melalui hadis itu. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai hadis ya, tentang perasaan rendah diri ya, yang dapat merugikan kita. Nah, ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ya, saya bacakan. An Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala rajulu halakan nas bahwa ahlakahum. Nah, ini bunyinya
Artinya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza qala rajulu halakan nasu." Bila seseorang mengatakan tentang orang lain bahwa orang itu binasa, ya, bahwa ahlakahum, katanya. Maka sebenarnya yang mengatakan itulah yang merusaknya. Artinya dia sendiri yang lebih binasa. Ya, dari kata ahlakahum. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Penjelasan mengenai hadis ini begini. Ya, kenapa ini ada hubungannya dengan masalah tadi perasaan rendah diri. Ya. Saya menyampaikan hadis ini agar kita ini sebagai orang jemaat jangan minder kalau bahasa kitanya kan. Ya, kalau bahasa kerennya itu ada dikatakan inferiority complex katanya ya. Jadi merasa kita ini kurang confident, kurang percaya diri. Nah, jadi Islam itu sebetulnya tidak mengajarkan kita ini menjadi rendah diri ya, ataupun perasaan kita ini menjadi kecil, tidak. Ya, tapi itu memberikan support, memotivasi kita agar kita ini ya semangat, agar kita ini ya kokoh, tangguh, percaya diri, confident. Nah, ini terbukti di dalam sabda hadis ini. Nah, apa maksudnya tadi dikatakan bahwa, saya artikan lagi, bila seseorang mengatakan tentang orang lain bahwa orang itu binasa, maka sebenarnya yang mengatakan itulah yang membinasakannya. Atau dia sendiri yang lebih binasa. Nah, penjelasannya seperti ini. Hadis ini didasarkan kepada suatu nuktah yang berasal dari ilmu jiwa. Ya. Yang menurut istilah zaman sekarang disebut dengan inferiority complex atau perasaan rendah diri. Yaitu rasa rendah diri atau rasa kurang harga diri. Yang mulia bersabda, agar berusaha untuk mengangkat martabat manusia dengan menimbulkan di dalam hati sanubarinya suatu harapan, suatu kepercayaan diri, sadar akan kehormatan dan harga dirinya. Nah, jadi memang Rasulullah itu sebetulnya motivator dan memang dituntut kita sebagai umat Islam ya untuk sebagai motivator bagi yang lainnya. Ya. Ini karena waktu sedikit lagi saya bacakan saja ya. Sudah ada peringatan 10 menit lagi. Jadi janganlah menjerumuskan orang lemah ke dalam kehinaan dengan meniupkan ke telinga perasaan rendah diri, putus asa, dan tidak percaya diri. Barang siapa yang melihat di dalam suatu kaum terdapat suatu kesalahan atau kelemahan yang remeh-temeh, kemudian terus berteriak-teriak sambil mengatakan bahwa mereka itu telah binasa, mereka itu telah mati, sebenarnya dia sendirilah yang telah membuka keruntuhan kepada mereka dan menimbulkan putus asa dan rendah diri ke dalam hati mereka itu. Nah, jadi kalau kita sudah melihat kawan kita, saudara kita, ataupun yang lain misalkan ada di dalam keterpurukan, ya, jangan kita langsung terus tambah menekannya, menyalahkannya, sehingga dia menjadi ciut, sehingga dia hilang mental, sehingga dia kekurangan semangat lagi. Nah, justru sebaliknya Islam itu harus bisa memberikan semangat, harus bisa memotivasi, ya, bahwa kita tuh harus semangat, ya, bahwa kita harus terus berjalan. Artinya cobaan, ujian, ataupun apa saja yang datang kepada kita itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya, Allah Ta'ala masih banyak memberikan harapan-harapan yang lain. Nah, seperti tadi dalam hadis tadi bahwa kita tidak boleh mengatakan kamu itu binasa. Ya, justru kalau kita mengatakan seperti itu, wah, celakalah amak majang, celaka kita ini. Nah, itu justru sebetulnya adalah bahwa dia itu sendiri dia membinasakan ataupun melemahkannya sendiri. Jadi kalau kita ada ujian, ada cobaan, kita harus semangat. Ya, jangan mengkambing hitamkan atau jangan menyalahkan ke sana kemari. Ya, hadapi saja. Itu sikap seorang muslim. Nah, jadi Rasulullah SAW dengan penuh kebijaksanaan memberi petunjuk bahwa memang harus ada peringatan yang layak atau perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan. Tetapi tidak berarti bahwa setiap ada kesalahan terus-menerus, ya, ribut ataupun menggembar-gemborkan orang-orang yang melakukan pekerjaan buruk itu dengan mengatakan dia telah binasa. Karena hal ini sama artinya dengan menanamkan benih keruntuhan
di dalam suatu kaum yang harus dijauhi oleh tiap-tiap pemimpin yang bijaksana. Nah, jadi memang kalau tadi saya katakan ya ada kesalahan, kesilapan, kekurangan ataupun kelemahan ya, pasti di semua di antara kita pun juga ada. Tetapi dengan kesalahan, kelemahan, kesilapan tersebut ya, kita jangan terus-menerus untuk menjadikan dia itu menjadi binasa. Ya, karena itu bukan suatu kebijaksanaan. Justru kalau kita menjadi menjadi orang yang bijaksana, orang yang adil, kita harus bisa mengangkat kembali ya, bagaimana supaya orang yang sudah terpuruk itu bersemangat kembali ya. Ini saya sampaikan keterangan ini ataupun hadis ini yang maksudnya untuk memotivasi kita semuanya satu sama lain. Karena tidak sedikit ya dengan adanya pandemi seperti ini kita semuanya itu merasa terpuruk ya, kita semua itu merasa kesusahan. Nah, itu semua lini, semua orang, tidak kita saja. Nah, oleh karena itu kita harus satu sama lain ya saling membangkitkan semangat, satu sama lain kita saling yang menyemangati ya di antara kita semuanya. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, mengenai hadis ini juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu riwayat ya bagaimana ketika satu kali ya ada para sahabat yang dia mundur dari front peperangan ya, bisa dikatakan mungkin bukan melarikan diri, mundur ya. Nah, orang-orang tersebut itu, kelompok tersebut mereka merasa minder, merasa malu gitu. Karena yang namanya mundur dari satu peperangan itu kan suatu hal yang dilarang. Kan begitu. Nah, sampai suatu saat ketika Rasulullah SAW bertemu di satu masjid dan beliau mengatakan, "Wahai, siapakah kalian?" Karena mereka nunduk saja gitu, saking tadi inferiority complex tadi, saking mereka merasa rendah dirinya itu ya. Kenapa kalian katanya itu? Siapa kalian ini? Nah, mereka mengatakan bahwa kami inilah orang-orang yang melarikan diri. Maka Rasulullah SAW itu dengan mendengar ucapan dari orang-orang tersebut ya, Rasulullah mengatakan, "Oh, bukan, ya. Kamu katanya bukan orang-orang yang melarikan diri, tapi kamu itu adalah orang yang mundur sebentar untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih besar lagi." Nah, dengan ucapan ataupun dengan sabda Rasulullah SAW seperti ini, ya, tadi para sahabat itu langsung mereka semangat kembali, ya, seraya memegang tangan Rasulullah SAW dan mencium tangan Rasulullah SAW, dan mereka berjanji akan menyerahkan ya segala yang mereka punya, jiwa raganya. Nah, inilah sikap dari Rasulullah SAW bagaimana dia istilahnya mensikapi orang-orang yang tadinya ciut ya karena punya kelemahan ataupun tadinya dia merasa rendah diri, merasa malu karena lari dari peperangan, tapi disemangatkan kembali oleh Rasulullah SAW. Nah, kita pun harus seperti itu. Ya mungkin kita tidak mesti harus lari dari peperangan ya. Banyak kadang-kadang di jemaat karena memang dia kurang aktif ataupun apa sajalah yang membuat dia misalnya menjadi rendah diri. Nah, kita kembali semangatkan kembali. Kita ajak kembali. Ya, ini adalah tugas dan kewajiban kita semuanya. Baiklah Bapak, Ibu, hadirin semuanya. Masih ada waktu 5 menit lagi saya sampaikan di sini. Jadi inilah pelajaran yang penuh hikmah yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Yang disabdakan beliau di dalam hadis yang tertera di atas. Tadi yang saya bacakan ya. Dikatakan bahwa fidahun nafsi. Ya, aku korbankan diriku bagi beliau. Nah, jadi yang dikatakan mengenai fidahun nafsi itu tadi ya. Mengenai segolongan para sahabat yang dia lari dari peperangan. Ketika diberikan motivasi kembali oleh Rasulullah SAW, maka dia mengatakan fidahun nafsi katanya. Kamilah ataupun akulah ya yang akan mengorbankan ya jiwa raga kami untuk beliau, maksudnya untuk Islam, untuk Rasulullah SAW. Nah, terakhir di dalam hadis ini dikatakan bahwa ada perkataan ahlakahum ya, seperti yang saya bacakan kan begini ya. Idza qala rajulu halakan nasu fahuwa ahlakahum. Nah, artinya bahwa bila seseorang mengatakan tentang orang lain bahwa ia telah binasa, maka sebenarnya yang mengatakan itulah yang membinasakannya. Fahuwa ahlakahum. Nah, ini ada penjelasan secara bahasa Arab ya, ketika dikatakan ahlakahum, ya, membinasakan mereka ataupun membinasakan diri sendirinya, atau bisa juga diartikan ya, dia lebih binasa. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa kalian binasa, sebetulnya itu balik ataupun mantul kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu kita jangan sampai mengatakan seperti demikian, ya, celakalah kau gitu. Dan nanti itu bisa kembali ke kita, ya, bahkan lebih celaka kita ini.
Nah, jadi ini pun hadis sangat halus sekali pesannya ya untuk kita perhatikan bahwa kadang-kadang kita di dalam ucapan-ucapan keseharian secara tidak sadar sering mengatakan seperti itu. Ya, alamak jang ajablah ini kan gitu. Nah, sebetulnya itu bisa kembali ke selain kepada orang yang kita katakan itu bisa kembali kepada kita sendiri. Nah, ini juga menuntut kehati-hatian kita di dalam berbicara di dalam keseharian kalau melihat dari makna hadis ini. Nah, jadi ahlakahum artinya dia sendiri yang membinasakan mereka. Tetapi dengan perubahan i'rab sedikit ya, dapat juga bermakna dia sendiri yang paling binasa ya, seperti saya katakan. Dengan arti ini pun hadis ini juga mengandung pengertian yang amat indah, yaitu orang yang mengatakan terhadap orang lain bahwa mereka sudah binasa, sebenarnya dia sendiri yang lebih-lebih tertekan oleh perasaan inferiority complex tadi, yaitu perasaan rendah diri tadi, ya, atau dia tidak punya harga diri. Jadi meskipun orang lain bukan seperti yang dia sangkakan, tetapi dengan kata-kata ini sudah terang bahwa dia sendirilah yang sudah binasa. Nah, jadi ini sebagian penjelasan ya dari hadis yang saya sampaikan ini ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya terhindar dari perasaan rendah diri ataupun inferiority complex ini karena perasaan ini bisa sangat merugikan kita semuanya. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ini saja penyampaian singkat saya yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya dari pertemuan ini. Ada waktu sekitar 1 sampai 2 menit lagi kita akan tutup acara ini dengan doa bersama. Baiklah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan berkah, ya rahmat, kasih sayang yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mulai.